Kita akan masuk ke dalam sesi pertama. Nah, sebelum saya nanti masuk di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan, ketika pesan dari pembicara untuk sesi pertama ini ditayangkan, dan di rumah saya diprotes. Biasa memang setiap kali saya muncul pasti ada saja sisi karena sayangnya saya diprotes atau dipertanyakan. Nah gini nih. Mengajak orang, ini video jadi saya ambil. Mengajak orang kok tidak melihat ke depan. Menatap dengan menghadapkan muka ke depan. Saya sih nggak menjawab, saya diam. Tapi dalam persiapan itu kemudian, itu semua ada artinya. Saya terinspirasi dengan surat 2 dan 3 Yohanes. Bukannya saya nggak bisa menghadapkan muka ke depan. Tapi saya merindukan ini di KTA, betul-betul kita alami. Sukacita berjumpa berhadapan muka dengan saudara-saudara terkasih. Saya bacakan 2 Yohanes 1 ayat 12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Nah, pesan pembicara bukan saya tidak bisa berhadapan muka. Memang saya sengaja seperti itu, supaya hari ini ketika berhadapan muka, sempurnalah sukacita kita. Jadi teman-teman jangan dulu berpikir begini, mahal KTA. KTA 21 kita akan berjumpa kembali dan kita akan menikmati sukacita perjumpaan itu. Ada banyak hal yang kita bisa raih melalui sharing online. Tapi berhadapan muka supaya sempurnalah sukacita kita. Kiranya kita menikmati itu di dalam KTA ini. Betul-betul berhadapan muka, kita saling menikmati sukacita. Kita saling menguatkan baik oleh iman teman-teman kita maupun iman kita ketika menguatkan teman-teman. Mari kembali kita berdoa untuk menyatakan masuk dalam sesi 1 ini. Kami sungguh merindukan Tuhan berbicara kepada kami di dalam sesi pertama ini. Keberadaan kami ada sampai saat ini, sesungguhnya hanyalah untuk misi Allah. Maka berbicara kepada kami secara khusus ketika kami akan melihat Ezra. Bagaimana kami belajar mempertaruhkan hidup demi misi Allah. Bagaimana kami menempatkan misi Allah itu melampaui segala macam konteks kehidupan kami saat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami alumni telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dalam sesi pertama ini kita akan melihat Ezra dan kitab Ezra, khususnya pasal 7 kemudian pasal 9 dan pasal 10. Nah, mari kita akan melihat sejenak kitab Ezra secara sekilas untuk kemudian mendapatkan satu gambaran awal. Nah teman-teman, dalam Alkitab Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama Kuno, sebenarnya kitab Ezra dan Nehemia merupakan satu kitab yang lebih dikenal dengan nama Ezra. Kemungkinan penulis dari kitab Ezra Nehemia ini adalah Ezra sendiri. Namun Ezra sebenarnya baru muncul di dalam Ezra 7. Jadi di dalam awalnya dia sebenarnya Ezra menuliskan, kalau Ezra penulisnya dia sedang mengisahkan kisah 75 tahun sampai 80 tahun sebelum ia datang ke Yerusalem. Nah, kisah kitab ini mengisahkan tentang kehidupan dari umat setelah kembali dari pembuangan. Dan kita melihat semuanya ini ada di dalam satu gambaran. Rencana Allah, misi Allah yang pasti akan tergenapi. Kalau kita lihat betul
70-an tahun, walaupun ada berbeda-beda versi perhitungan 70-an tahun. Tapi kita lihat dulu, 70-an tahun mereka Israel dibawa ke Babel. Dan kemudian seperti disampaikan oleh Yeremia, memang Allah menggunakan Babel untuk mendisiplinkan bangsanya, umatnya. Tapi kemudian Yeremia 25 ayat 12, dia akan membalaskan kepada Babel melalui kerajaan Persia. Kerajaan Babel jatuh pada tahun 539 sebelum Masehi dan diganti oleh kerajaan Persia. Rencana Allah terus berlangsung. Lalu Koresi yang memimpin Persia pada waktu itu kemudian memperbolehkan umat pulang bahkan untuk membangun bait Allah. Rombongan pertama pada tahun 538 sebelum Masehi. Nah, ada satu kata kunci. Bagaimana kita bisa melihat seluruh hal yang tampaknya kebetulan itu. Seluruh sejarah ada di dalam penggenapan rencana Allah, misi Allah. Dalam Ezra 1 ayat 1, Tuhan menggerakkan hati Kores supaya ia kemudian mengizinkan umat Israel balik. Dan ini semua kalau kita lihat penggenapan dari Yesaya 41, Yesaya 45. Bahwa pada saatnya Tuhan akan menggunakan Kores, bahkan dikatakan sebagai hambaku untuk kemudian menyatakan misi penggenapan Allah. Nah, kalau kita lihat kemudian struktur Ezra dan Nehemia ini, seperti saya katakan tadi, Ezra 1 pasal 1 sampai 6 itu mengisahkan kelompok pertama yang pulang membangun bait suci di bawah pimpinan Zerubabel, dan pada waktu itu nabi yang bertugas adalah Nabi Hagai dan Zakaria. Tahun 538 sebelum Masehi. Barulah pada tahun 458 sebelum Masehi, kelompok kedua yang dipimpin oleh Ezra itu pulang. Kelompok kedua ini ada imam, ada banyak hal, ada para pelayan bait suci, karena bait suci sudah ada, dan Ezra nanti akan mengajarkan hukum, mendorong orang-orang untuk mematuhinya dengan setia. Lalu kita lihat Nehemia, kota baru. Bagaimana pembangunan kembali tembok kota di bawah kepemimpinan Nehemia pada tahun 445 sebelum Masehi. Dan Nehemia 7 pasal 7 sampai 13 kembali nanti kita akan melihat Ezra muncul kembali dalam pembaharuan perjanjian untuk menghasilkan satu masyarakat baru. Jadi ini gambaran dari kitab Nehemia dan Ezra. Nah, siapa tokoh Ezra? Ezra merupakan bentuk pendek dari kata Ahazaria yang berarti Yahweh menolong. Kalau kita lihat dari Ezra 7 ayat 1 sampai 5 itu menyatakan silsilah dari Ezra, berarti Ezra yang kemudian akhirnya merujuk ke Harun imam besar, berarti Ezra adalah seorang imam, keturunan imam. Dia juga di ayat 6 dikatakan, pasal 7 ayat 6, dia seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa. Ezra pulang dari Babel. Pasal 7 ayat 6. Ezra ini pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Raja memberi dia segala yang dimintakan karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ezra membawa rombongan kembali ke Yerusalem bersamanya pada tahun 458. Ezra 7 ayat 7. Pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta, pulanglah juga ke Yerusalem sebagian orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, dan pelayan bait Allah. Ezra dan rombongan memulai perjalanan pada tanggal 1 bulan pertama dan tiba di Yerusalem pada tanggal 1 bulan kelima. Kira-kira 5 bulan karena tangan baik Allah melindungi dia.
Nah, satu frasa yang terus-menerus diulang di dalam Esra 7, pasal 7 dan pasal 8, tangan Tuhan melindungi, merupakan keyakinan dan pengalaman iman Ezra dan menjadi kunci dari pelayanan Ezra yang akan kita lihat kemudian. Nah, tema sesi pertama ini adalah reformasi spiritual yang mereformasi. Dan betul, inilah misi khusus Ezra pasca pembangunan bait suci. Namun, Bapak Ibu, Abang Kakak dan rekan-rekan alumni, saya mau mengajak kita semua untuk melihat reformasi spiritual ini lebih dalam lagi. Atau mendasarkan misi reformasi spiritual ini pada satu inti dari misi Allah sendiri, yaitu rencana agung Allah. Dari sini kemudian kita akan melihat, kalau membaca pasal 9 dan pasal 10, kita akan bingung bagaimana tindakan-tindakan yang radikal itu diambil. Mungkin pembaca-pembaca modern akan protes ketika melihat Ezra 9 atau Ezra 10, bahkan mengusir istri-istri dan anak-anak mereka. Tetapi kita akan belajar memahami ini di dalam apa sebenarnya dasar dari reformasi spiritual. Apa sebenarnya misi Allah itu sendiri. Rencana agung Allah. Dan kita akan belajar melihat kemudian. Merefleksikan di dalam kehidupan kita. Bahkan melampaui tindakan-tindakan ibadah, melampaui, saya khawatir kita memahami reformasi spiritual hanyalah kemudian bagaimana kita berbicara tentang saat teduh, bagaimana berbicara tentang aktivitas-aktivitas rohani. Dari mana kita lihat apa sebenarnya misi Allah itu sendiri? Kitab Ezra, kalau kita lihat menarik sekali, dibuka dengan kata-kata penutup 2 Tawarikh. Dan kisah 2 Tawarikh mengisahkan tentang pembuangan Israel. Dengan satu frasa kunci di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 22 dan Ezra 1 ayat 1, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Bagaimana kita melihat ini? Dari sini saya merenungkan bagaimana kisah pembuangan itu diakhiri dengan Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia, agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Dan itu menjadi awal dari kitab Ezra yang kita akan berbicara bagaimana reformasi spiritual. Baik pembuangan maupun ketika kemudian kembali ke Yerusalem. Dan apa yang diperjuangkan Ezra, sesungguhnya semuanya ada dalam rencana dan misi Allah sendiri. Tuhan sedang bekerja di dalam sejarah. Rencananya akan pasti tergenapi. Terlepas apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Membaca pembuangan seolah yang sedang berkuasa adalah Babel. Tidak. Itu adalah rencana Allah. Allah yang berdaulat memegang sejarah. Rencananya pasti akan tercapai. Tadi saya lihat apa yang diseringkan oleh Bang Hasiholan. Seringkali alumni begitu takut. Kita alumni ini begitu takut. Karena seolah kondisi lah yang mengatur sejarah. Keadaan para penguasa lah yang mengatur sejarah. Tidak. Sejarah ada di tangan Allah. Bukan Babel. Bukan Persia. Semua itu hanyalah alat di tangan Tuhan. Untuk penggenapan misi Allah. Apa itu rencana Allah dan misi Allah yang pasti akan tergenapi? Sebelum saya masuk ke Ezra, relasi eksklusif
eksklusif Allah dengan satu umat miliknya sendiri. Dan dari sini kita akan melihat apa yang kemudian dilakukan Ezra nanti. Kita akan memahaminya di dalam satu kacamata ini. Misi Allah yang pasti Allah akan tergenapi. Inilah yang dikerjakan Allah di dalam sejarah. Baik melalui pembuangan oleh Babel. Kemudian dipulangkan oleh Persia. Relasi eksklusif Allah dengan satu umat miliknya sendiri. Yang terangkum di dalam satu frasa yang terus diulang-ulang di dalam Alkitab kita. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Saya rindu kita melihat seluruh misi Allah, seluruh sejarah Allah. Sejarah ini Allah sedang melihat, menghadapkan wajahnya kepada satu rencananya, yaitu umat milik kepunyaannya sendiri. Ini seharusnya membuat satu kekuatan yang besar bagi kita alumni. Bahwa pandangan Allah, Allah mengatur sejarah, Allah menggunakan Babel, Allah menggunakan Persia. Bahkan dikatakan hambaku Kores. Tapi pandangan Allah tertuju kepada umatnya. Relasi eksklusif. Allah dan umat milik kepunyaannya. Inilah yang dijanjikan sejak awal kepada Abraham. Kepada Abraham dalam perjanjian. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau. Serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lalu kemudian kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanaan. Negeri yang kudiami ini sebagai pendatang. Menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Saya rindu. Maafkan saya kalau saya udah langsung membuat refleksi-refleksi. Mata kita, mata Israel seringkali hanya tertuju kepada tanah perjanjian. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Tetapi sesungguhnya apa misi Allah di balik pemberian tanah perjanjian? Aku akan menjadi Allahmu. Dan engkau akan menjadi umatku. Sayangnya, mata kita seringkali hanya tertuju. Seperti orang Israel. Tertuju kepada tanah perjanjian. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu hanya satu konteks untuk penunjukan bagaimana Allah menyatakan. Mataku, perhatianku hanyalah kepada umatku. Ini juga yang dinyatakan ketika Allah mengutus Musa. Untuk apa dilepaskan dari Mesir, membawa ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada untuk diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Apa itu? Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Imamat. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Dan hatiku tidak akan muak terhadapmu. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Yehezkiel. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Dan semua kemudian tergenapi. Saya seringkali ketika saya ngajar di kampus ke mahasiswa-mahasiswa. Saya suka menggunakan Wahyu 21 ayat 3. Betulkah kita sebenarnya merindukan sorga? Apa sebenarnya yang kita rindukan di sorga?
Betulkah kita merindukan sorga? Sebenarnya kita merindukan apa di sorga? Kenapa kita harus masuk sorga? Maksudnya apa yang kita rindukan? Kenapa kita merindukan sorga? Apa yang kita rindukan? Dulu anak saya waktu kecil, sekarang dia udah luar biasa berubahnya. Ngomong, game is my life. Wow. Ngomong ke dia, mau masuk sorga nak? Mau. Kau pikir di sorga ada play games? Bagaimana kalau iblis ngajak kau? Kita akan bermain game dalam kekekalan selama-lamanya. Masih tetap masuk sorga? Apakah kita merindukan sorga? Wow, Wahyu 21 ayat 3. Penggenapan dari seluruh misi Allah itu. Wah, ini kiranya kita menikmati keindahan ini. Saat penggenapan kita mengalami secara penuh. Apa yang dikatakan? Mereka akan menjadi umatnya. Dan Allah sendiri akan diam di tengah-tengah mereka. Sebagai Allah mereka. Bagaimana Allah melihat relasi eksklusif ini dan Alkitab mengungkapkannya begitu indah. Tetapi pada akhirnya bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik pusaka yang ditetapkannya. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku. Dan aku ini mengasihi engkau. Inilah satu sifat unconditional dari satu perjanjian. Yang dinyatakan Allah dengan sumpah sendiri. Ini satu kalau kita memahami bagaimana Allah sendiri bersumpah kepada Abraham. Yang seharusnya tidak mungkin sang Tuhan itu bersumpah kepada Abraham bahwa Allah di dalam kasih setianya, maka seluruh rencananya pasti akan tergenapi. Dan di dalam anugerah dan kasih setia Allah itulah kemudian umat Allah dipanggil hidup menurut perjanjian, relasi eksklusif itu. Inilah sifat kondisional dari perjanjian itu. Seharusnya kalau relasi aku dan aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku itu, maka tidak ada kepuasan kita yang tertinggi. Ketika menikmati hidup di dalam relasi yang eksklusif itu. Di dalam anugerah dan kasih setia Allah itu, umat Allah dipanggil untuk hidup menurut perjanjian relasi eksklusif itu. Kejadian 17 ayat 9. Allah berfirman lagi kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Itulah yang kemudian diungkapkan di dalam 10 dasar. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Maka jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Atau Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Maka hanya kepada Dialah seluruh pengabdian kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kenapa saya cukup lama mengambil ini? Mengekspos bagian Esra ayat pasal 9 dan pasal 10 itu dengan singkat bisa kita lakukan. Tetapi bagaimana memahami apa sebenarnya yang terjadi? Apakah yang diciderai oleh umat Israel? Apakah yang kemudian mengapa Esra sedemikian hancur hatinya? Karena semua berpusatkan kepada misi Allah itu. Relasi eksklusif antara Allah dan umatnya itu. Nah, apakah
kemudian standar dari kesetiaan umat kepada Allah itu? Atau di dalam konteks bahasa positif seperti Agustinus katakan, apakah yang sesungguhnya kucintai ketika aku berkata mencintai Allah dan tidak ada jawaban lain. Standarnya adalah firman Tuhan. Teman-teman, kenapa saya sampaikan ini? Mari kita perhatikan. Dalam Ezra itu umat sudah kembali ke Yerusalem. Tanah, kota yang mereka terus rindukan sebagai simbol mereka umat Allah. Bait Allah yang seyogyanya simbol kehadiran Allah telah dibangun. Mereka melakukan seremoni-seremoni ibadah setiap hari. Mereka melakukan ibadah, seremoni setiap hari. Mereka mempersembahkan korban petang, korban pagi. Mereka terus rajin dengan tekun mempersembahkan itu. Tapi mari kita perhatikan ayat pasal 9 ayat 1 sampai 2. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, rakyat Israel, para imam dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari bangsa-bangsa negeri ini dengan segala perbuatan mereka yang menjijikkan. Yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori. Sebab mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan bangsa-bangsa negeri ini. Bahkan para pemuka dan penguasa yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Nanti kita lihat siapa yang mulai melakukan perbuatan itu. Pemuka penguasa termasuk imam-imam. Pertanyaannya, imam-imam rajin beribadah gak? Saya masuk ke dalam spiritualitas kita, reformasi spiritualitas yang paling dalam. Para imam rajin beribadah enggak? Dengan tekun mereka terus beribadah. Kita seringkali tergoda untuk melihat spiritualitas umat Allah hanya dari penampakan luar, perilaku luar, hal-hal lahiriah. Apa yang kemudian kita sering sebut sebagai ibadah atau kita sebut berkat Allah. Mereka beribadah setiap hari. Ingat, Israel tidak pernah meninggalkan sepenuhnya Allah Yahweh. Mulai ketika mereka sebelum dibuang, kemudian dibuang. Israel tidak pernah meninggalkan sepenuhnya Allah Yahweh. Apa artinya? Mereka beribadah. Mereka memberikan korban persembahan. Mereka melakukan seremoni-seremoni. Tetapi Allah buang mereka. Pada bagian ini, apa yang kemudian menyingkapkan spiritualitas yang sejati itu? Selama 4 bulan, kalau kita lihat bandingkan pasal 7 ayat 9 dan pasal 10 ayat 9. Pemberitaan dan pengajaran Taurat oleh Ezra yang telah berjalan lebih dari 4 bulan. Dan pengajaran Ezra itu membawakan terang apa yang sesungguhnya telah terjadi pada umat Allah. Betul, mereka masih beribadah. Mereka masih melakukan seremoni-seremoni. Mereka masih melakukan persembahan-persembahan. Sekalipun yang kemungkinan dicatat adalah masa yang bersamaan adalah Maleakhi. Kemungkinan. Sehingga Maleakhi mereka membawa persembahan-persembahan yang cacat. Tapi intinya mereka masih terus melakukan persembahan-persembahan itu. Tetapi apa intinya? Nanti kita akan kembali ke situ. Inilah yang terus diperjuangkan oleh Ezra sejak dari awal.
pemberitaan firman Tuhan akan menyingkapkan, menyatakan spiritualitas yang sejati, penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Dan di dalam terang firman Tuhan juga, di dalam pengajaran firman Tuhan akan menyingkapkan segala kepalsuan, segala penyembahan berhala, sekalipun kemudian masih terus melakukan berbagai hal-hal yang baik. Apa yang kita sebut ibadah. Ezra 7 ayat 10. Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturannya di Israel. Itu yang secara tekun dilakukan Ezra. Dan itu juga yang nanti akan membuat dia dalam satu kehancuran hati. Bagaimana ia terus mengajarkan, bertekad di dalam salah satu terjemahan dalam bahasa Inggris ESV mengatakan set his heart, ia bertekad, berketetapan hatinya untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturannya. Bahkan nanti berapa belas tahun kemudian kita tahu Ezra terus di dalam satu misinya. Di dalam satu keyakinan, tidak ada yang bisa menyingkapkan ibadah, spiritualitas yang sesungguhnya selain firman Tuhan. Nanti dalam Nehemia ketika membaharui perjanjian, Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya semua orang berdiri. Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyahut amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah syarat utama umat dapat hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita melihat kiranya hal-hal ini akan menjadi perenungan-perenungan kita. Bahkan melampaui, saya sering kali mengatakan, melampaui hal-hal baik. Apa yang kita sebut ibadah. Apa yang sering kali kita sebut sebagai berkat-berkat Tuhan. Melampaui itu. Ketaatan kepada firman Tuhan syarat utama. Dapat hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya, mustahil kita akan diperkenan oleh Tuhan. Dan tanpa kembali kepada firman Tuhan, mustahil umat Tuhan bisa menikmati relasi eksklusif itu, dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya standarnya adalah firman Tuhan. Saya bergumul ketika mempersiapkan ini. Apa salahnya memperistri orang-orang Kanaan? Bukankah tetap mereka beribadah kepada Tuhan? Tetapi sejak dari awal sudah disampaikan kepada kita. Bahkan sebelum pembuangan, Hosea 6 ayat 6 terus mengingatkan kita. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Ada banyak dalih. Ada banyak hal yang baik. Yang sering kali kemudian kita pikirkan. Aku masih tetap beribadah kepada Tuhan. Tetapi spiritualitas yang sesungguhnya. Kita harus lahir. Apakah kita menciderai relasi eksklusif Allah dan kita umatnya. Bahkan saya mau maju lebih parah.
Di mana kita mendapatkan kepuasan terbesar kita. Kiranya tidak ada seluruh aspek hidup kita yang tidak diatur oleh kebenaran firman Tuhan tanpa penundukan setiap aspek hidup. Apakah itu pasangan hidup, apakah itu soal karir, apakah soal apapun yang merupakan konteks kehidupan kita. Tanpa penundukan di bawah firman Tuhan, mungkin kita perlu terus menyerukan kepada Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku ya Tuhan. Adakah aku beribadah kepada Allah? Apakah aku menikmati hal-hal itu? Kiranya kita alumni sampai kepada satu kedalaman, melampaui aktivitas-aktivitas rohani, melampaui segala aktivitas-aktivitas yang mungkin kita katakan tidak masalah. Kita terus mengevaluasi bagaimana firman itu menyingkapkan kepada kita. Apakah aku menciderai relasi eksklusif dengan Allah? Atau aku mendapatkan kepuasan yang tertinggi di dalam relasi eksklusif itu? Dan seperti Ezra, kiranya kita terus bertekad untuk mempelajari firman Tuhan. Betul-betul menggumulkannya dalam seluruh cara kehidupan kita. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku di bawah terang firman Tuhan. Sebelum kita berbicara kemudian tentang apa itu misi Allah. Saya masuk pada bagian berikutnya. Ketika kemudian di dalam terang firman Tuhan, dosa, ketidaksetiaan umat Allah disingkapkan. Mari kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh Ezra. Dan saya berikan judul ini, di hadapan kasih setia Tuhan. Kiranya kita mengalami ini, di hadapan kasih setia Tuhan. Di satu sisi kita melihat kasih setia Tuhan. Tetapi kemudian kita akan di dalam melihat kasih setia Tuhan. Dalam terang firman Tuhan. Kita akan secara jujur sampai dalam kedalaman hati kita. Betulkah aku menikmati relasi eksklusif itu? Relasi eksklusif itu. Atau sebenarnya aku menciderai relasi eksklusif itu. Dan apa yang ditunjukkan Ezra, ketika kemudian firman Tuhan menyingkapkan dosa itu, malu dan kehancuran hati karena dosa. Saya rindu kita masuk hari ini melampaui apa yang saya sering sampaikan kepada mahasiswa saya, bahwa mari kita masuk melampaui dosa, tidak lagi soal alumni seharusnya tidak lagi bertanya, ini boleh atau tidak? Boleh gak ini atau tidak? Tapi bagaimana kita melihat kasih setia Tuhan itu? Bagaimana melihat misi Allah itu? Apa yang telah dilakukan Allah? Bagaimana kita melihat relasi eksklusif itu dengan Allah? Dan itu yang terjadi ketika Ezra melihat ketidaksetiaan umat Allah. Sekalipun mereka beribadah. Sekalipun mereka membawa berbagai korban yang ada. Maka ayat 3. Mendengar perkataan itu. Yang dikatakan menjijikan. Aku mengoyakkan pakaian dan jubahku. Serta mencabut rambut kepala dan janggutku. Lalu duduklah aku termangu-mangu. Sekali lagi. Ini bukan tentang masalah ras. Ini bukan tentang masalah. Ini bukan tentang masalah. Kenapa ya nggak boleh? Toh aku masih bisa beribadah kepada Allah. Tetapi apa yang dicederai? Umat Allah telah mengkhianati relasi eksklusif Allah dengan umatnya. Itu yang kita baca. Ezra 9 ayat 1 dan 2. Ezra 9 ayat 1 dan 2 ini mengingatkan kita
pada bagian-bagian dari hukum Musa. Kenapa dilarang perkawinan campur dengan suku-suku Kanaan di sekitarnya? Tidak hanya melihat ini dosa atau tidak, tetapi bagaimana segala sesuatu yang mencondongkan hatinya, menjauhkan hati dari Allah dan mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Keluaran 34, Ulangan 7 ayat 1 sampai 4. Tapi apa dasar dari semua larangan ini? Kiranya mari kita masuk kepada hal yang lebih mendasar. Apakah dasar dari larangan itu lebih daripada sekedar ini dilarang, larang kawin campur. Tapi mari kita lihat apa dasarnya. Sebelum menyatakan, setelah menyatakan larangan, janganlah engkau kawin campur kepada masyarakat Kanaan, orang-orang Kanaan, maka diberikan alasannya. Ayat 6, Ulangan 7 ayat 6-9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Engkaulah yang diangkat menjadi umat kesayangan Allah. Hari ini saya rindu kita masuk dalam spiritualitas. Melampaui ini baik atau tidak, ini boleh atau tidak, tindakan ini berdosa atau tidak. Hari ini saya tidak pernah selingkuh secara nyata, tapi aku harus jujur di hadapan Tuhan. Apakah aku berulang kali menciderai perjanjian kudusku dengan istriku? Aku gak pernah berzina dengan orang lain. Tapi melampaui tindakan, aku tidak melakukan ini. Ini boleh atau tidak? Kita masuk kepada kedalamannya. Apakah aku menciderai relasi itu? Wow, dasar memilih. Aku akan mengangkat engkau menjadi umat kesayanganku. Lalu kemudian menjadi umat kesayangan. Dasarnya bukan karena sesuatu. Karena engkau layak disayangi. Bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa manapun. Hati Tuhan terpikat padamu dan memilih engkau. Bukankah kamu ini yang terkecil? Bukankah kita yang paling tidak layak? Bukankah kita sama? Tetapi karena Tuhan mengasihi engkau, memegang sumpah yang diikrarkannya kepada nenek moyang, maka ayat 9 panggilan kita. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Maka di dalam panggilan itu, di dalam satu relasi yang begitu dalam, bagaimana mata Allah terarah kepada umatnya. Maka saya rindu hari ini, kehancuran hati kita bukan lagi soal aku berzina atau tidak. Aku sudah melakukan ini atau tidak. Ini boleh atau tidak. Tapi lebih dalam. Seperti kasih setia Tuhan. Apa yang dirindukan Allah? Sebab yang kurindukan adalah kasih setia. Pengenalan. Di dalam kasih setia Allah itu kita diundang menikmati itu. Maka mari apapun yang kemudian menciderai relasi itu, kiranya kita lihat. Ini yang kemudian nanti dikutip oleh Rasul Paulus. Saya sangat sering kemudian, kan anak muda sekarang kan, kenapa gereja melarang
memberkati perkawinan campur. Terus saya tanya dia, kalau gereja mengizinkan, beres masalahmu? Kita terus bermain, boleh atau tidak. Tapi mari kita masuk lebih dalam. Ini yang digunakan kemudian oleh Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 14 ketika kemudian mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Apa dasarnya? Kembali. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka masuk kemudian. Mari kita belajar dari Ezra kemudian. Malu dan kehancuran hati karena dosa. Itulah yang terjadi di ayat 3. Dalam bahasa aslinya katanya malu itu. Begitu tercengang, terkejut. Sampai kemudian dia membuat dia begitu pucat. Itulah kemudian tindakannya. Aku mengoyak pakaianku, jubahku, serta mencabut rambut kepala dan janggut. Dan duduklah aku termangu-mangu. Ezra begitu terguncang. Setiap hal. Kehancuran hati karena dosa. Dosa di dalam arti yang lebih dalam lagi. Bukan lagi soal ini boleh atau tidak. Tapi bagaimana kita merespon kasih setia Allah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana sikap Ezra terhadap dosa ini melampaui. Ini kan bukan dosa Ezra. Tapi ia melihat, setiap ia melihat dosa. Kemudian itu membawa satu malu dan kehancuran hati kepadanya. Dan kemudian kita lihat bagaimana ia kemudian ini tertular kepada orang lain. Menyaksikan Ezra begitu terguncang. Maka bergumpullah umat Allah yang gemetar karena firman Allah. Oleh sebab perbuatan yang tidak setia orang-orang buangan itu. Izinkan saya mengambil refleksi. Apakah yang membuat hati kita hancur? Kegagalan mendapatkan keinginan-keinginan hati kita, atau kegagalan kita untuk setia kepada Tuhan. Apa yang paling membuat kita hancur? Gak naik jabatan? Atau kita gagal merespon kasih setia Allah? Kiranya di hadapan kasih setia Allah, kegagalan, kehancuran hati kita yang paling dalam adalah kegagalan kita mengikut setia kepada Tuhan. Tetapi malu, kehancuran hati karena dosa tidak boleh berhenti hanya di dalam malu dan kehancuran hati. Kalau kita lihat kemudian ayat 5 sampai ayat 15. Ezra berdoa kepada Tuhan dan kita akan melihat doa Ezra mengungkapkan rasa malu karena dosa. Begitu malu setiap hal yang menciderai relasi Allah dengan umatnya. Setiap hal melihat apapun yang menciderai relasi Allah dengan umatnya. Itu Ezra mengungkapkan rasa malu. Tadi seperti sudah dibacakan ya. Ezra 9 itu. Ezra 9 ayat 5 dan 7. Pada waktu kurban petang aku bangkit setelah merendahkan diri dengan pakaian jubahku yang terkoyak. Lalu berlutut sambil menadahkan tangan kepada Tuhan Allahku. Dan berkata, ya Allahku, aku merasa malu dan hina untuk menengadahkan muka kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah bertumpuk melampaui kepala kami. Dan kesalahan kami telah membumbung sampai ke langit. Hitung-hitung, pertanyaannya, dosanya apa sih? Seserius apa sih? Dosanya seserius apa? Mereka tidak sedang membunuh.
Tapi semua hal yang menciderai relasi dengan Allah, dia sampaikan. Dosa kami membumbung sampai ke langit. Wah, doa Ezra. Lalu Ezra kemudian, ia tidak berhenti sampai di situ. Rasa malu itu tentu akan juga melihat. Ezra mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu kepada Israel yang terus Allah sampaikan. Meskipun mereka berdosa. Dan itulah satu keberanian di dalam kehancuran hati untuk datang berdoa kepada Allah. Namun itu diungkapkan kemudian umat kembali melakukan dosa kawin campur yang dulunya menjadi jerat bagi mereka. Dan Ezra sangat takut bahwa Tuhan akan begitu murka dan membinasakan umatnya. Apa artinya? Ya sadar, kalaupun Tuhan murka, itu layak. Tetapi di bagian akhir kemudian ditutup dengan apa? Ezra memohon belas kasihan Allah. Karena mereka hanya dapat datang menghadap Tuhan dengan kesalahan mereka sendiri. Izinkan saya masuk. Baik, apa misi mempertaruhkan hidup demi misi Allah? Maukah kita berani mempertaruhkan hidup? Masihkah kita hancur hati, berduka cita, hati yang remuk redam, dan penuh penyesalan karena dosa? Sekali lagi, bukan ketiadaan dosa. Arthur Pink mengatakan, bukan ketiadaan dosa, melainkan duka cita atas dosa yang membedakan anak Tuhan dari orang-orang dengan pengakuan iman yang kosong. Kiranya kita hari ini melangkah lebih dalam. Lebih daripada mungkin kita alumni bertumbuh untuk berhenti berkata, ini dosa besar, dosa kecil. Mari kita bertumbuh. Mari kita melangkah. Komitmen dan tindakan radikal meninggalkan dosa. Reformasi itu. Ezra terus-menerus secara konsisten mengungkapkan kesedihan akan dosa. Pasal 10 ayat 1 mengungkapkan sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dan bersujud di depan rumah Allah. Lalu nanti pasal 6 ayat 6. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah ke kamar Yohanan bin Eliasib. Dan di sana ia bermalam tanpa makan roti dan minum air. Sebab ia berkabung atas kesetiaan orang-orang buangan itu. Kesadaran akan buruknya dosa, hati yang hancur akan dosa membawa pengharapan dan pembaharuan. Kita lihat kemudian apa yang dilakukan Ezra. Ezra mempertaruhkan seluruh keberadaan dirinya. Ia hancur hati untuk sesuatu yang menciderai relasi dengan Allah. Dan itu membawa kemudian umat bergabung mengakui dosa. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, berhimpunlah ke dekatnya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Dan kita lihat seperti tadi yang diseringkan oleh abang kita Hasiholan. Di dalam kerinduan, kehancuran hati akan dosa. Tuhan mengaruniakan, Tuhan akan mengaruniakan komunitas untuk kemudian berjuang bersama-sama melakukan pembaharuan dalam spiritualitas ini. Kalau kita lihat sampai di sini apa yang dilakukan Ezra? Ezra masih terus menangis. Berduka akan kehancuran hati. Tapi kemudian kita lihat ayat 2. Lalu berbicaralah Shechania bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah berlaku tidak setia terhadap Allah kita, karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara bangsa-bangsa negeri ini. Namun sekarang masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan menyuruh pergi semua perempuan itu
dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Biarlah hal itu dilakukan menurut hukum Taurat Tuhan. Saya garis bawahi, biarlah hal itu dilakukan menurut Taurat, hukum Taurat Tuhan. Mendengar Taurat, mereka menyadari dosa-dosa mereka dan masuk ke dalam satu pengakuan. Kiranya 3 hal yang kita akan sampaikan pada hari ini. Mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan secara benar akan menyingkapkan dosa dan menyadarkan akan dosa. Inilah satu awal dari pertobatan sejati dan pembaharuan. Tetapi tidak berhenti di situ. Ezra meminta komitmen untuk bertobat dan meninggalkan dosa. Ezra pun bangkit dan menyuruh pemimpin-pemimpin para imam, orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan bertindak menurut perkataan itu. Lalu bersumpahlah mereka. Lalu kemudian kita lihat kesadaran dan pengakuan dosa harus diikuti oleh komitmen yang kuat, komitmen yang jelas untuk meninggalkan dosa dan menyembah Allah, menyenangkan hati Allah. Bahkan tidak hanya berhenti di situ. Ayat 10 dan ayat 11. Ezra menyerukan tindakan radikal untuk bertobat dan meninggalkan dosa. Imam Ezra bangkit dan berkata kepada mereka, kamu telah berlaku tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu. Lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari bangsa-bangsa negeri ini, juga dari perempuan asing itu. Komitmen yang jelas harus diikuti oleh satu tindakan radikal untuk meninggalkan dosa, apapun yang menjadi resiko yang menyertainya. Saya tidak akan masuk ke dalam, tentu pembaca-pembaca modern akan melihat ini. Mengapa harus melakukan seperti itu? Kalau nanti kita lihat bahkan mengusir anak-anak, tapi kita harus melihat itu di dalam konteks sejarah. Di dalam konteks sejarah. Kenapa? Nanti Paulus di dalam surat 1 Korintus mengatakan yang sudah terlanjur, yang sudah terlanjur menikah janganlah kemudian menceraikannya kecuali dia meminta cerai. Kecuali dia pergi meninggalkan. Kita harus melihat konteksnya. Jadi apa prinsipnya? Bagaimana hal firman Tuhan menyingkapkan dosa. Kemudian harus ada komitmen yang jelas. Komitmen yang jelas harus diikuti. Satu tindakan radikal untuk meninggalkan dosa. Itulah pembaharuan dan pertobatan sejati. Konteksnya adalah konteks sejarah. Itulah yang menjatuhkan mereka dulu. Ketika sebelum pembuangan, inilah yang menjatuhkan mereka. Mereka kawin campur. Itulah yang sebelumnya Musa berulang kali menyampaikan. Jangan kawin karena mereka akan mencondongkan hatimu makin jauh kepada Allah. Dan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Sekalipun mereka kamu masih tetap beribadah kepada Allah Yahweh. Dan mereka baru kembali dari pembuangan. Lalu mereka melakukan lagi. Tentu kita harus lihat dalam konteks sejarah. Tetapi itu nanti kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya, kemudian tidak serta-merta dilakukan pengusiran. Kalau nanti teman-teman lanjutkan, tidak serta-merta dilakukan pengusiran. Tetapi dilakukan satu proses persidangan yang membutuhkan waktu sampai 3 bulan. Dan kemudian benar-benar sampai 111 kasus kemudian diselesaikan dalam 3 bulan. Apa itu 111 kasus? Yang benar-benar, yang sudah beristri, mengkawin campur, dan dia tidak mau beribadah kepada Allah Yahweh. Hal-hal apakah yang saat ini kita mengikatkan diri kepadanya dan menjadi berpotensi kuat, menjadi berhala-berhala hati kita? Yang berpotensi kuat menjauhkan hati kita kepada Allah. Sekali lagi, Israel tidak pernah meninggalkan sepenuhnya Allah Yahweh. Apa yang terjadi? Mereka menduakan, mentigakan
Allah Yahweh. Tentu hari ini mari kita kenali apa yang sangat kita ikatkan diri kita. Martin Luther, John Calvin kemudian berkata, kita ini memiliki berhala di dalam hati kita. Berhala bukanlah kemudian selalu kemudian berbicara menyembah ilah-ilah lain atau percaya kepada ilah-ilah lain. Tetapi apapun sesuatu dari alam ciptaan ini, bahkan sesuatu yang baik, dan kita memperoleh kepuasan dan makna hidup lebih daripada relasi kita dengan Allah. Itu adalah berhala. Hal-hal apakah yang saat ini kita mengikatkan diri kepadanya dan berpotensi kuat menjadi berhala-berhala di hati kita? Sekali lagi melampaui soal ini boleh atau tidak. Aku tidak melakukan ini kok. Tapi lebih dalam, kiranya firman Tuhan menyingkapkan. Apakah kita menciderai relasi yang begitu Allah nyatakan kepada kita, yang dinyatakan dalam kasih setia Allah? Jika firman Tuhan menyingkapkan itu pada hari ini, bahkan tidak hanya pribadi, jika itu kita melihat di dalam komunitas kita, di dalam bangsa kita, mari kita hancur hati mengakuinya di hadapan Allah. Tetapi pengakuan tidak hanya boleh berhenti pada pengakuan. Kiranya kita masuk lebih dalam komitmen untuk meninggalkan dosa. Dan membangun relasi, mendapatkan kepuasan di dalam relasi itu. Bahkan lebih meningkat lagi. Dengan satu perbuatan-perbuatan radikal. Meninggalkan dosa sekalipun resikonya berat. Saya masuk kemudian bagian akhir. Apa inti dari spiritualitas kita? Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Kiranya kita mempertaruhkan seluruh hidup kita. Untuk menikmati ini. Dan kiranya kita juga berani mengambil satu komitmen di hadapan Allah. Apapun yang menciderai relasi eksklusif ini, kiranya kita berjuang untuk meninggalkannya. Seperti berulang kali diungkapkan, ketika mendengar camp tahunan ini memang bergetar. Mempertaruhkan hidup demi misi Allah. Bahkan saya dengar ketika persiapan anak guru-guru sekolah minggu, mereka bingung. Bagaimana menyampaikannya, mempertaruhkan hidup demi misi Allah kepada anak-anak. Atau bahkan ada yang berkata, ya bapak gua yang mempertaruhkan hidup, kenapa gua yang susah? Mereka bingung, saya juga gak tahu apa kemudian temanya. Bagaimana menerjemahkan ini kepada anak-anak. Saya betul-betul berpikir keras. Mempertaruhkan hidup. Berlebih-lebihankah? Masa iya sih? Aku gak bisa menikmati kepuasan. Masa iya sih? Aku tetap beribadah kepada Allah kok. Aku tetap memberi persembahan kok. Aku tetap ikut pelayanan kepanitiaan kok. Berlebih-lebihankah mempertaruhkan hidup? Apalagi kalau mempertaruhkan hidup hari ini. Berbicara. Semua yang menciderai, yang berpotensi menciderai relasi kita dengan Allah. Tinggalkan secara radikal apapun resikonya. Berlebih-lebihankah? Tapi dalam perenungan. Yesaya 43 tadi. Karena engkau berharga di mataku. Engkau mulia dan aku ini mengasihi engkau.
maka aku tidak menyayangkan. Aku akan memberikan seorang manusia untuk menggantikanmu, untuk menebusmu. Dan itu tergenapi secara sempurna. Berlebih-lebihankah? Saya kadang-kadang mikir ya, Paulus ngomong, gak masuk akalku itu. Semua itu sampah. Berani gak alumni ngomong? Apa? Jabatan eselon 2, jabatan eselon 1, sampah. Saudaraku, Allah telah mendemonstrasikan kasih setianya kepada kita. Ia telah terlebih dahulu menyerahkan segala-galanya, menyerahkan dirinya bagi kita. Titus 2 ayat 13 sampai 14. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri. Berlebih-lebihankah? Ia telah terlebih dahulu menyerahkan. Kristus telah mengasihi kita, membentuk satu umat, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Atau Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak, Allah Bapa, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia serahkan bagi kita. Panggilan kita di dalam anugerah Allah. Mari merespon kasih setia itu. Itulah spiritualitas sejati. Dalam anugerah yang besar, maukah kita mempertaruhkan hidup bagi Dia yang telah terlebih dahulu menyerahkan dirinya bagi kita? Saya tutup kemudian. Saya kutip seorang yang bernama David Livingstone. Aku tidak akan memberikan nilai kepada apapun yang saya punya atau mungkin saya punya. Kecuali itu. Berbicara tentang misi Allah. Alumni. Mari berjuang. Aku tidak akan pernah memberikan nilai. Aku anggap sampah, skubala. Semua yang menciderai relasi eksklusif itu dengan Allah. Dan aku akan memberikan satu nilai yang begitu tinggi. Demi menikmati relasi eksklusif itu dengan Allah. Bahkan tidak hanya diri kita. Mari berjuang itu. Lahir di dalam komunitas. Lahir bagi bangsa kita. Bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Kiranya kami para alumni masuk di dalam relasi spiritualitas, dasar spiritualitas yang sejati. Kiranya kami para alumni melampaui hal-hal baik. Melampaui satu tindakan. Ini dosa atau tidak. Ini boleh atau tidak. Melampaui pernyataan-pernyataan. Aku masih beribadah kepada Allah. Kiranya kami bertumbuh. Kami mempertaruhkan kehidupan kami. Untuk menikmati relasi eksklusif. Kasih setia Allah kepada kami umatnya.
Dan itu membawa kami ya Tuhan, meresponinya. Kami tidak akan pernah memberikan nilai pada apapun yang menciderai relasi kami dengan Allah. Dan kami akan mengejar apapun yang membuat kami menikmati relasi itu dengan begitu indah. Tolong kami dalam kenyataan kami, kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman Tuhan terus menolong kami untuk menyelidiki. Selidiki kami ya Tuhan. Selidiki kami ya Tuhan. Kiranya kami bertumbuh di dalam kehidupan ini. Mengasihi Allah yang telah habis-habisan mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.